Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4162, Penyelidikan Yeyu. Sialan, sialan. Kepala kuil Dewi Penyihir kuno terus meraung dalam hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Dia benar-benar ingin menerjang maju dan menamparkan Lu Ming sampai mati. Namun, dia tidak berani melakukannya. Ahli Kaisar Dewa tingkat keempat dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Meskipun ia dapat dengan mudah membunuh keberadaan Kaisar Dewa tingkat keempat, ia tidak percaya diri. Ia sama sekali tidak mengetahui batas kemampuan Lu Ming. Hal utama adalah bahwa ia tidak mengetahui harta apa yang disembunyikan Lu Ming yang sebenarnya dapat menekan mereka. Mundur, mundur, kata sang guru besar dari kuil Dewi Penyihir kuno dengan suara enggan. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mundur. Dia tidak ingin mundur, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika mereka mundur, mereka akan memberi waktu bagi kuil Penyihir Agung. Begitu kuil Penyihir Agung menyerap pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa kuno, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui kuil Penyihir Agung dalam segala aspek. Namun, jika mereka tetap tinggal, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Lu Ming. Jika mereka semua dibunuh oleh Lu Ming, mereka akan mati sekarang. Di antara dua pilihan, dia hanya bisa memilih mundur. Saat mereka berdiskusi, Lu Ming telah membunuh sekumpulan keterampilan rahasia kuno lainnya dari kuil Dewi Penyihir kuno. Dia telah memperoleh lusinan rune keterampilan rahasia. Teknik rahasia kuno kuil Penyihir kuno tidak berani mendekati Lu Ming. Ia melarikan diri ke segala arah. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Ming mengejar para ahli dari kuil Penyihir kuno. Dia memburu mereka sambil mengejar. Selama para ahli dari kuil Penyihir kuno ini diselimuti oleh fluktuasi yang dipancarkan oleh batu dewa kuno yang besar, mereka akan ditekan. Kemampuan mereka akan melemah dengan cepat dan mereka akan dibunuh oleh Lu Ming dengan mudah. Bunuh mereka, serang bersama, jangan biarkan mereka lolos. Sang Grandmaster dari kuil Grand Magus berteriak. Pada saat itu, dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kali ini, sungguh tak terduga. Dia tidak menyangka akan seperti apa penampilan Lu Ming bahkan dalam mimpinya. Pada saat yang sama, sedikit rasa takut muncul dalam hatinya. Karena Lu Ming dapat dengan mudah membunuh keterampilan rahasia kuno dari kuil Penyihir kuno, dia pasti dapat membunuh keterampilan rahasia kuno dari kuil Penyihir kuno juga. Dia senang. Dia sangat senang karena Lu Ming ada di pihak mereka. Kalau tidak, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Sekarang, dia hanya perlu memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh sebanyak mungkin orang dari kuil Dewi Penyihir kuno itu. Membunuh. Semangat juang para ahli dari kuil Magus Agung tinggi, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Mereka meraung dan menyerang para ahli dari kuil Magus kuno. Kuil Penyihir kuno itu sepenuhnya berat sebelah. Brengsek. Di kejauhan, Yeyu meraung dalam hatinya, matanya bersinar dengan niat membunuh. Anak ini tampaknya mengendalikan semacam harta karun yang dapat menekan keterampilan rahasia dunia kuno yang agung ini. Namun, tampaknya itu tidak berpengaruh pada makhluk biasa di dunia kuno yang agung itu. Kalau begitu, itu seharusnya tidak berpengaruh pada kita. Pikiran Yeyu berputar. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan sangat cerdas. Meskipun dia tidak begitu tenang saat ini, dia masih bisa melihat masalahnya. Akan tetapi, dia masih ragu untuk menyerang dan melawan Lu Ming. Bagaimana jika Lu Ming juga bisa menekannya? Bukankah itu akan menjadi jalan buntu baginya? Akan tetapi, dia tidak tega melihat Lu Ming membunuh para ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno dan mendapatkan rune rahasia mereka. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming dapat langsung mengintegrasikan rune seni rahasia ke dalam selnya. Namun, dia tahu bahwa setiap rune seni rahasia mewakili seni rahasia kuno. Semakin banyak yang didapatkan Lu Ming, semakin tidak bahagia dia. Dia harus menghentikannya. Mengalihkan pandangannya, Yeyu sudah punya ide. Kalian, maju dan ujilah kekuatan penggembala Cloud. Yeyu mengalihkan pandangannya kepada murid inti dari tokoh-tokoh penting di Istana Surgawi. Ayo pergi ke. Ekspresi para murid inti tokoh-tokoh berpengaruh Istana Surgawi semuanya berubah, menjadi agak tidak sedap dipandang. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu apa yang dipikirkan Yeyu. Dia ingin mereka menguji Lu Ming dan melihat apakah Lu Ming bisa menekan mereka.
Jika Luming dapat menekan mereka, Ye Yu tidak perlu naik dan akan melarikan diri. Jika Luming tidak bisa menekan mereka, Ye Yu akan bergerak. Hal ini membahayakan mereka, jadi tentu saja dia tidak mau. Ada apa? Kamu ingin aku mengulanginya? Suara Ye Yu berubah dingin. Tatapan matanya yang dingin mengamati murid-murid inti dari tokoh-tokoh penting Istana Surgawi ini, yang membuat wajah mereka semakin jelek. Meskipun mereka adalah murid inti dari tokoh-tokoh penting Istana Surgawi, mereka pasti sangat agung dan perkasa ketika mereka keluar dari Istana Surgawi dan menghadapi ras-ras lain di alam semesta. Bahkan para pemimpin dari banyak ras besar harus menghormati mereka. Akan tetapi, mereka bukan berasal dari suku manusia surgawi, dan status mereka dengan suku manusia surgawi yang sebenarnya masih sangat jauh berbeda. Belum lagi Ye Yu yang merupakan seorang jenius ulung bahkan di antara suku manusia surgawi. Jika Ye Yu tidak senang pada mereka dan melakukan trik kotor di belakang mereka, mereka akan mengalami masa sulit di Istana Surgawi, dan mereka akan kehilangan masa depan cerah mereka. Karena Tuan Muda Ye Yu telah memerintahkan kami untuk melakukannya, kami tidak punya alasan untuk menolak. Salah satu pemuda itu tertawa. Setelan tempur di tubuhnya bersinar dan lapisan cahaya menyelimutinya. Dia mengeluarkan senjata pamungkasnya dan bergegas menuju Luming. Aku juga akan menyerang. Aku pergi. Melihat seseorang telah melangkah maju, murid inti Istana Surgawi lainnya juga melangkah maju. Mereka mengaktifkan pakaian tempur mereka dan memegang berbagai senjata pembunuh saat mereka menyerang Luming. Mereka sangat cepat. Mereka melesat melintasi kehampaan seperti aliran cahaya dan mendekati Luming dengan cepat. Bahkan sebelum dia tiba, serangan dahsyat sudah melesat ke arah Luming. Orang-orang ini semuanya sangat kuat. Di antara mereka, bahkan ada seseorang yang bakatnya tidak lebih lemah dari teks asal Dewa Pejuang. Dia bisa bertarung di 5 level dan mengaktifkan sepenuhnya senjata pembunuhnya yang hebat. Bahkan Dewa Kaisar level kedua bukanlah tandingan orang seperti itu. Dengan begitu banyak orang yang menyerang, kekuatannya sangat kuat. Luming harus berhati-hati. Dia mengeluarkan mutiara angin kencang dan memfokuskan seluruh tenaganya untuk menarik tenaga dalam mutiara angin kencang tersebut. Hembusan angin kencang menerjang keluar dan berubah menjadi penghalang angin kencang, menghalangi bagian depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan demi serangan menghantam penghalang retakan itu, menyebabkan penghalang angin itu bergetar hebat sebelum akhirnya meledak. Luming menggunakan penghalang angin yang kuat untuk menghalangi serangan orang-orang ini sementara dia terus memburu keterampilan rahasia kuno dari kuil penyihir kuno. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membunuh lebih dari 100 keterampilan rahasia kuno, dan dia telah menghapus kecerdasan lebih dari 20 rune keterampilan rahasia. Integrasi. Dengan satu pikiran dari Luming, lebih dari 20 rune seni rahasia diintegrasikan ke dalam lebih dari 20 sel yang berbeda. Dalam sekejap, Luming merasa bahwa dia telah menguasai lebih dari 20 keterampilan rahasia kuno, meskipun dia masih pada tahap pemula. Namun, ia telah mampu mengungkap beberapa misteri teknik rahasia kuno tersebut. Pada saat yang sama, energi murni terus mengalir keluar dari lebih dari 20 sel dan menyerbu ke dalam tubuh Luming. Luming bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya meningkat pesat, mendekati tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi. Kelilingi dia, membunuh. Murid-murid inti Istana Surgawi membentuk busur dan menyerbu ke arah Luming. Mereka terus menyerangnya dengan berbagai macam serangan, menghalangi jalan Luming untuk memburu jurus rahasia kuno itu. Bab 4163, Menyegel Kekosongan. Jangan pikir aku takut padamu. Kemarahan melintas di mata Luming. Dia berbalik dan berlari ke arah murid inti Istana Surgawi. Dalam proses bergegas keluar, tongkat es misterius di tangannya tiba-tiba membesar dan menyapu keluar. Dengungs, dengungs, wus. Batang es misterius itu bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi belasan bayangan batang, meledak ke arah belasan murid inti Istana Surgawi. Terdengar ledakan dahsyat. Serangan Luming bertabrakan dengan serangan murid inti Istana Surgawi. Meskipun murid inti Istana Surgawi kuat, mereka masih belum sebanding dengan Luming. Serangan mereka langsung hancur. Bayangan tongkat menghantam mereka, dan lebih dari 10 murid inti Istana Surgawi terlempar seperti karung pasir. Jika mereka tidak memiliki baju besi untuk melindungi diri, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh serangan ini. Luming tidak berhenti setelah ia menerbangkan lebih dari selusin murid inti.
Ia terus menyapu tongkat es misterius itu dan lebih dari selusin bayangan tongkat muncul, melesat ke arah murid inti Istana Surgawi. Tidak ada satupun murid inti Istana Surgawi yang dapat menandingi Luming. Bahkan yang terkuat di antara mereka bukanlah tandingan Luming. Mereka diledakkan satu demi satu. Di kejauhan, Ye Yu melihat pemandangan ini. Dia tidak terkejut, tetapi senang. Seperti yang diharapkan, Luming hanya bisa menekan keterampilan rahasia dunia kuno. Dia tidak bisa menekan makhluk hidup dari daging dan darah, juga tidak bisa menekan mereka. Ini membuat segalanya lebih mudah. Dia tidak akan bisa ditekan. Kekuatan tempurnya lebih kuat dari Luming dan dia pasti bisa menghabisinya. Mu Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Yu melolong dan menyerang Luming dengan tombak peraknya. Tombak perak itu melesat melintasi langit bagai sambaran petir perak dan mendekati Luming dalam sekejap. Tombak perak itu mengeluarkan lolongan mengerikan dan diarahkan ke dahi Luming. Kekuatannya sangat mengerikan. Ekspresi Luming tampak serius saat dia mengayunkan tongkat es mistisnya. Dentang, batang es misterius dan tombak perak bertabrakan, menciptakan gelombang dahsyat. Kemudian, batang es misterius itu bergetar hebat. Tubuh Luming bergetar hebat dan ia terlempar oleh kekuatan dahsyat tombak perak itu. Bocah, mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. Bunuh. Melihat Luming terlempar hanya dengan satu gerakan, Ye Yu menjadi semakin berani. Niat membunuhnya meledak. Energi kuat dan misterius di tubuhnya terus mengalir ke tombak perak, membuat tombak perak itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seperti matahari perak. Kemudian, matahari perak berubah menjadi bilah tajam dan menusuk Luming. Dia melintasi ratusan mil di kehampaan dalam sekejap. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jelas, tombak perak di tangan Ye Yu bukanlah barang sepele, mungkin tingkatnya sangat tinggi. Walaupun para jenius top ini biasanya mengendalikan senjata pembunuh yang kuat sebagai kartu truf mereka, mereka tetap saja sangat kuat. Namun, ada juga senjata yang kuat dan lemah. Tombak perak di tangan Ye Yu adalah salah satu senjata terbaik di antara semua senjata lainnya. Meski tidak dapat dibandingkan dengan batang es misterius itu tidak jauh lebih buruk. Aku belum sebanding dengan Ye Yu. Aku hanya bisa menghindarinya untuk saat ini. Luming membuat keputusannya. Energi baju zirah prajurit surgawi kelas 1 miliknya telah terkuras habis oleh seni penghancur yang hebat dan teknik aurora yang hebat. Tanpa baju zirah prajurit surgawi kelas 1, pertahanan Luming sendiri tidak dapat dijamin. Terlebih lagi, setelah mengaktifkan tongkat mistik es terus-menerus, Luming telah menghabiskan banyak energi. Jika mereka terus bertarung dengan Ye Yu, itu akan merugikan mereka. Teleportasi yang lebih hebat. Luming mengeluarkan jurus teleportasi yang lebih hebat dan menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya di tengah tumpukan jurus rahasia kuno. Di lautan kesadarannya, fluktuasi batu dewa kuno yang besar menyebar, dan aura kumpulan jurus rahasia kuno ini dengan cepat melemah. Ledakan-ledakan-ledakan. Luming terus-menerus meninju dan membunuh keterampilan rahasia kuno. Dia memperoleh lebih dari selusin rune keterampilan rahasia. Brengsek. Ye Yu berteriak. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya kemasan. Dengan sekejap, dia muncul tidak jauh dari Luming seolah-olah dia telah berteleportasi, dan tombak perak itu terus menusuk Luming. Kecepatan yang luar biasa. Jantung Luming berdebar kencang. Kecepatan Ye Yu sungguh mencengangkan. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari teleportasinya yang lebih besar. Tanpa berpikir panjang, Luming terus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat untuk menghindar. Pada saat yang sama, ia terus menghancurkan kecerdasan spiritual dalam rune teknik rahasia dan fokus pada peningkatan kultivasinya. Kalian semua, menyebar dan tutup kekosongan. Jangan biarkan dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Ye Yu berteriak. Suaranya terdengar di telinga murid-murid inti kuil Dewi Penyihir Kuno dan Istana Surgawi, serta bakat-bakat tertinggi lainnya dari suku manusia surgawi. Benar sekali, mari kita mulai. Cepat dan serang. Keterampilan rahasia kuno dari kuil Dewi Penyihir Kuno menyebar dan memancarkan fluktuasi yang dahsyat. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menyegel kekosongan. Ye Yu tidak akan ditekan. Sebaliknya, dia bisa menekan Luming. Ini memberi harapan bagi orang-orang dari kuil Dewi Penyihir Kuno. Mereka tidak melarikan diri lagi, melainkan bekerja sama dengan Ye Yu. Pada saat yang sama,
para pengikut inti istana surgawi dan para penguasa suku manusia surgawi semuanya bergerak. Dengan begitu banyak ahli yang mengambil tindakan, seluruh langit menjadi kental seperti pasta. Sulit bagi Luming untuk melakukan teleportasi yang lebih hebat karena ia tidak dapat menembus ruang. Akan tetapi, orang-orang dari kuil Grand Magus tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jangan biarkan mereka berhasil. Hancurkan mereka. Sang Grand Master Kuil Grand Magus berteriak dan memimpin para ahli kuil Grand Magus untuk menyerang orang-orang kuil Magus kuno. Mereka ingin menerobos blokade kuil penyihir kuno terhadap Luming sehingga dia bisa bergerak bebas. Sekarang, Luming adalah kunci kemenangan mereka. Mereka tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Jika Luming bergerak, akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Sekalipun mereka bisa menang, mereka mungkin harus membayar harga yang mahal. Hentikan mereka. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau kita tidak menghentikan mereka, kita semua akan mati. Kami akan bertarung sampai mati. Para ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno meraung. Mata mereka merah dan mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai membakar tenaga hidup mereka untuk memaksimalkan kekuatan tempur mereka. Dia akan bertarung dengan punggungnya menghadap air, apapun konsekuensinya. Ini karena orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, bahkan jika mereka melarikan diri sekarang, mereka akan tetap mati ketika kekuatan kuil Dewi Penyihir Agung meningkat. Mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk menyegel Luming dan menunggu Ye Yu membunuhnya. Baru pada saat itulah mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selanjutnya, setelah Ye Yu membunuh Luming, dia bisa mendapatkan harta karun yang menekan mereka dan menggunakannya untuk menekan orang-orang dari kuil Grand Magus. Kemudian, mereka akan meraih kemenangan penuh dan semua kerugian mereka akan sepadan. Memikirkan hal itu, semua orang di kuil Dewi Penyihir kuno menjadi gila dan menyerang dengan ganas, seakan-akan mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Meskipun kuil Dewi Penyihir kuno memiliki lebih sedikit orang daripada kuil Dewi Penyihir Agung dan mereka harus membagi perhatian mereka untuk menutup kekosongan, mereka masih dapat menghalangi orang-orang dari kuil Dewi Penyihir Agung dan menstabilkan tubuh mereka. Membunuh. Ye Yu melolong. Rambut emasnya berkibar tertiup angin. Dengan tombak perak di tangannya, ia menyerang Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Karena dia tidak bisa menggunakan teleportasi yang lebih tinggi, kecepatan Luming sedikit lebih lambat dari Ye Yu. Sulit baginya untuk melarikan diri. Bab 4164 menunda waktu. Sulit bagi Luming untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melawannya secara langsung. Asyik, batang es misterius itu bergetar, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Seperti gunung es, ia menghantam Ye Yu. Pada saat yang sama, mutiara angin kencang juga terus mengeluarkan angin kencang, yang berubah menjadi bila angin dan menyerang Ye Yu. Meski begitu, Luming bukan tandingan Ye Yu. Pedang angin hancur, tongkat es mistis bergetar, dan Luming terdorong mundur. Tubuhnya terkena kekuatan yang tersisa, dan luka muncul di tubuhnya, darah mengalir keluar. Namun, sebelum Luming bisa menenangkan diri, serangan Ye Yu datang lagi. Kali ini, tombak perak itu berubah menjadi ratusan bayangan tombak dan menusuk Luming. Luming berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi ia tidak dapat menangkisnya sepenuhnya. Ia ditusuk oleh beberapa bayangan tombak dan terpental, batuk darah. Sebuah lubang muncul di tubuhnya. Luming terus-menerus batuk darah. Dia terkena serangan langsung dan masih menyebabkan banyak luka. Untungnya, Luming memiliki tubuh terlarang dan tidak ada titik vital di tubuhnya. Meskipun ada beberapa lubang di tubuhnya, itu tidak memengaruhi kekuatan tempurnya. Baiklah, para ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno sangat gembira melihat ini. Selama Ye Yu membunuh Luming, skala kemenangan akan berpihak pada mereka. Tidak bagus. Orang-orang dari kuil Grand Magus merasakan hal yang sebaliknya. Mereka tidak dapat menahan rasa cemas dan meningkatkan kecepatan serangan mereka. Para ahli di kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan orang-orang terus-menerus meledak. Mati. Melihat Luming terluka parah, sorot mata Ye Yu menjadi semakin ganas. Niat membunuhnya semakin kuat dan serangannya menjadi semakin ganas. Segera, terus hancurkan. Menghadapi situasi seperti itu, mata Luming masih sangat tenang.
Alasan mengapa dia bersikap sepihak terhadap Ye Yu adalah karena dia telah menggunakan sebagian kekuatan terlarang untuk menghapus kecerdasan dalam rune teknik rahasia. Kalau tidak, dia tidak akan kalah secepat itu. Akan tetapi, meski begitu, Lu Ming tidak menghentikan rencananya untuk melenyapkan kecerdasan rune keterampilan rahasia. Sebab inilah kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah Lu Ming terpental, sosoknya berkelebat cepat dan dia terbang mundur. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Suara cemas Qiu Qiu datang dari pergelangan tangannya. Jangan bergerak, Qiu Qiu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Qiu. Qiu Qiu hanya berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 dan belum berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan tempur Qiu Qiu, bahkan jika itu membantu, itu tidak akan membantu apapun. Bahkan mungkin dibunuh oleh Ye Yu. Lu Ming tidak bisa membiarkan Qiu Qiu mengambil risiko. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar lagi. Ini karena lebih dari 20 rune keterampilan rahasia telah dihancurkan oleh Lu Ming. Sebelumnya, sebagian besar rune seni rahasia yang dihancurkan Lu Ming adalah Dewa Kaisar tingkat pertama. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin mudah untuk melenyapkan kecerdasan spiritual dalam rune seni rahasia. Hanya ada sejumlah kecil Kaisar Dewa tingkat kedua. Namun kali ini, ada rune keterampilan rahasia yang merupakan Kaisar Dewa tingkat ketiga. Itulah teknik Aurora yang hebat. Lu Ming perlu menggunakan teknik Aurora yang hebat. Begitu kecerdasan spiritual dalam rune seni rahasia itu musnah, Lu Ming segera mengintegrasikan rune seni rahasia tersebut ke dalam selnya. Seketika, Lu Ming menguasai teknik rahasia ini. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat muncul dan dengan cepat meningkatkan kultivasi Lu Ming. Sebentar lagi, aku akan mencapai puncak Kaisar Surgawi tingkat 8. Mata Lu Ming berbinar. Pada titik ini, dia bisa mulai menerobos ke tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi. Membunuh. Pada saat ini, suara Ye Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya berkedip dan dia menyerang Lu Ming. Ratusan bayangan tombak menusuk ke arah Lu Ming. Wilayahnya sangat luas dan Lu Ming tidak punya tempat untuk mundur. Namun, pada saat ini, sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyuman dingin. Teknik Aurora yang hebat, Lu Ming bergumam. Pada saat berikutnya, tubuhnya mengalami perubahan drastis. Tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah berubah menjadi seberkas cahaya. Sebuah aurora, asyik. Dengan kilatan aurora, Lu Ming muncul ratusan mil jauhnya, menghindari serangan Ye Yu. Ratusan bayangan tombak yang Ye Yu lontarkan menghantam udara. Bagaimana itu mungkin? Mata Ye Yu membelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Lu Ming dengan tajam. Di sekitar mereka, semua orang yang melihat pemandangan ini merasakan hal yang sama. Teknik Aurora yang hebat. Bagaimana Lu Ming bisa menggunakan teknik Aurora yang hebat? Mereka tidak mungkin salah. Lu Ming memang telah menggunakan teknik Aurora yang hebat dan menghindari serangan Ye Yu. Mengapa Lu Ming tiba-tiba tahu cara menggunakan teknik Aurora yang hebat? Apakah dia baru? Namun, bagaimana mungkin? Ini adalah keterampilan rahasia kuno, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Selain itu, teknik Aurora yang hebat berada di peringkat 100 teratas di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno. Teknik ini sangat mendalam, dan kesulitan untuk mengembangkannya bahkan lebih besar. Bagaimana dia bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah Lu Ming telah menguasai teknik Aurora yang hebat? Namun, jika Lu Ming telah menguasai teknik Aurora yang hebat, mengapa dia tidak menggunakannya lebih awal? Apakah dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya dalam situasi kritis seperti ini? Itu tidak masuk akal. Singkatnya, orang-orang ini tercengang. Ye Yu bereaksi lebih dulu, meraung marah, Mu Yun, berhenti. Aku perintahkan kau untuk. Bodoh. Suara menghina Lu Ming terdengar. Dia mengeluarkan teknik Aurora yang hebat dan muncul di area lain dalam sekejap, membuat jarak antara dia dan Ye Yu. Walaupun teknik Aurora yang hebat tidak dapat secara langsung berteleportasi melalui kehampaan seperti teknik teleportasi hebat dan mengabaikan halangan benda-benda fisik, teknik ini sangat cepat dalam jarak pendek, seperti seberkas cahaya. Itu mirip dengan teknik gerakan Ye Yu. Sampah hina. Ye Yu menggertakkan giginya, berharap ia bisa menguliti Lu Ming, orang hina, hidup-hidup. Benar, di matanya, Lu Ming sangat rendah. Dia adalah budak mereka. Orang seperti itu benar-benar telah membantahnya berkali-kali, dan bahkan berani menyerangnya.
Ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerbu ke arah Luming. Namun, Luming menghindar dengan teknik Aurora yang hebat dan kecepatannya tidak kalah dengan kecepatannya. Untuk sesaat, dia sama sekali tidak dapat mengejar Luming. Saat Luming menghindar, dia mengeluarkan sebagian rune seni rahasia dan menghapus kebijaksanaan spiritual di dalamnya. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Para ahli dari kuil penyihir agung menyerang dengan gila-gilaan, sedangkan para ahli dari kuil penyihir kuno bertahan dengan sekuat tenaga. Dari sudut pandang mereka, mereka harus mengulur waktu untuk Yeyu. Bertahanlah, kita harus bertahan. Anak itu selama ini bersikap pasif. Jika terus seperti ini, dia pasti akan dibunuh oleh Tuan Muda Yeyu. Benar sekali. Yang perlu kita lakukan adalah memberi waktu untuk Tuan Muda Yeyu. Jangan diganggu. Saya harus memblokirnya. Pakar kuil sihir kuno berteriak dan berusaha sekuat tenaga menghalangi serangan itu. Akibatnya, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin brutal. Jumlah ahli yang gugur juga meningkat pesat. Di langit, dari waktu ke waktu, keterampilan rahasia kuno akan dikalahkan dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia, melayang di udara. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu. Baiklah, aku sudah selesai. Lu Ming sangat gembira. Dia telah menghapus kecerdasan dari kumpulan rune teknik rahasia kuno lainnya. Terlebih lagi, ada dua rune keterampilan rahasia Kaisar Dewa tingkat ketiga dalam kumpulan rune keterampilan rahasia ini. Kali ini, aku pasti bisa menerobos. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Bab 4165, Terobosan, Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Setelah serangkaian penghindaran, Lu Ming akhirnya berhasil memusnahkan kecerdasan lebih dari 20 rune keterampilan rahasia. Di antara mereka, ada dua rune keterampilan rahasia Kaisar Dewa tingkat ketiga. Dia tidak ragu-ragu untuk memasukkan rune rahasia ini ke dalam selnya. Ledakan. Seketika, sel-sel ini meletus seperti gunung berapi. Energi yang kuat dan murni menyembur keluar dan mengalir deras ke dalam tubuh Lu Ming. Energi itu meresap ke dalam setiap sel dan memperkuat energi tabu di setiap sel. Energi tabu Lu Ming mencapai titik jenuhnya dalam sekejap. Terobosan. Lu Ming meraung dalam hatinya dan mulai menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Tubuhnya bergetar hebat. Setiap sel dalam tubuhnya bergetar, dan potensinya terus-menerus terstimulasi. Auranya terus meningkat, dan ketika mencapai batas, tiba-tiba meroket. Dia telah berhasil menerobos. Lu Ming akhirnya berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 dengan satu gerakan cepat menggunakan energi dari 60 rune teknik rahasia. Itu semua berkat beberapa rune teknik rahasia Kaisar Dewa tingkat ketiga. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu murni dan kuat, memungkinkan Lu Ming untuk menerobos dalam sekali jalan. Bagaimana itu mungkin? Yeyu yang mengejar Lu Ming membelalakan matanya karena tidak percaya. Lu Ming sebenarnya telah membuat terobosan dalam proses pertarungan dengannya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Lu Ming terus menghindar dan mundur tadi karena dia ingin bertarung dengan waktu dan membuat terobosan? Kamu sedang mencari kematian. Aku tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi di depanku. Yeyu meraung dalam hatinya. Wajah tampannya menjadi semakin ganas. Lu Ming sebenarnya telah membuat terobosan di tengah pertempuran. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Bukankah sudah jelas bahwa dia menginjak tubuhnya untuk memanjat? Orang macam apa dia? Jenius tak tertandingi dari suku manusia surgawi, manusia rendahan, berani menginjaknya untuk naik lebih tinggi. Ini tak tertahankan, tak tertahankan. Matanya merah saat dia menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga, berteriak, "Jangan lari jika kau punya nyali. Lawan aku. Jika kau ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu." Kali ini, Lu Ming berhenti. Ia menyingkirkan manik angin yang ganas itu dan memegang tongkat mistik es di satu tangan. Ia berdiri di kehampaan dan menatap Yeyu dengan dingin. Dia telah menembus level ke-9 dari alam Kaisar Surgawi dan kultivasinya sama dengan Yeyu. Lu Ming tidak pernah takut pada siapapun dalam pertempuran dengan level yang sama. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari suku manusia surgawi? Memangnya kenapa kalau dia berhasil? Kau tetap akan mati, bunuh saja. Yeyu melolong panjang. Tombak perak itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menusuk Lu Ming.
Kecepatannya luar biasa cepat. Orang biasa akan tertusuk tombak itu sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, Lu Ming dapat dengan jelas menangkap lintasan tombak panjang itu. Kekuatan terlarang mengalir ke dalam tongkat es misterius itu dan dia menusukkannya keluar dengan tongkat dan tombak itu. Dentang. Tongkat es yang dalam dan tombak perak bertabrakan dengan ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan ledakan di angkasa. Berdengung. Berdengung. Kedua senjata pembunuh itu bergetar hebat. Kemudian, Lu Ming dan Ye Yu gemetar pada saat yang sama dan mundur. Pertukaran kali ini sebenarnya berakhir seri. Brengsek. Ye Yu meraung dalam hatinya, matanya tertuju pada Lu Ming. Saya memblokirnya. Seri. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Akan tetapi, perasaan terkejut mereka benar-benar berbeda. Orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno terkejut. Lu Ming telah membuat terobosan dan sekarang mampu melawan Ye Yu. Dalam hal ini, keuntungan yang telah mereka peroleh dengan susah payah hilang tanpa jejak. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh lebih dari 100 ahli keterampilan rahasia kuno. Dari segi jumlah ahli, mereka sudah berada di belakang kuil Grand Magus. Jika Lu Ming dan Ye Yu setara, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kejutan dari kuil Grand Magus adalah kejutan yang menyenangkan, kejutan yang menyenangkan. Terobosan Lu Ming telah menghentikan Ye Yu. Dalam hal ini, mereka berada di atas angin. Semuanya, jangan terburu-buru menyerang. Majulah perlahan. Kuil Magus Agung mengeluarkan perintah. Sekarang mereka sudah unggul, mereka tidak perlu terburu-buru untuk melawan orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno sampai mati. Selama mereka perlahan maju dan menggunakan keunggulan jumlah mereka, beberapa dari mereka dapat bergabung untuk menghadapi orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno. Semakin lama mereka bertarung, semakin jelas keunggulan mereka. Dapat dikatakan bahwa terobosan Lu Ming telah menyebabkan perubahan mendasar dalam situasi antara kedua pihak. Aku tidak percaya, bunuh saja. Ye Yu berteriak. Dia memegang tombak perak dan terus menyerang Lu Ming. Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia menyerang maju dengan tongkat es misterius di tangannya. Dentang. Dentang. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, saling membunuh dan bertukar pukulan. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Setelah puluhan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas. Namun, setelah 30 gerakan, Lu Ming perlahan mulai menguasai keadaan. Sebelumnya, Lu Ming baru saja menerobos. Namun, dengan pertempuran hebat, potensi dalam tubuh Lu Ming terus-menerus terstimulasi dan berubah menjadi energi tabu. Alam Lu Ming menjadi stabil dan kekuatan tempurnya perlahan meningkat. Energi setelah terobosan beredar dan dia merasa puas. Ada satu hal lagi, level tongkat mistis es itu jelas lebih tinggi dari tombak perak di tangan lawan. Saat tingkat kultivasi Lu Ming stabil, kekuatan tongkat sihir es menjadi semakin kuat. Tongkat itu mulai menekan tombak perak. Dalam sekejap mata, 20 gerakan lainnya telah dipertukarkan. Dentang. Terdengar ledakan dahsyat lagi yang mengguncang bumi, dan kedua sosok itu mundur. Kali ini, Lu Ming hanya mundur 3 langkah, sementara Ye Yu mundur 7 langkah. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Ye Yu meraung, rambut emas panjangnya berkibar di udara, seolah dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia bukan tandingan Lu Ming saat mereka berada di level yang sama. Siapakah dia? Dia berasal dari suku manusia surgawi. Di sisi lain, Lu Ming hanyalah seorang manusia, manusia yang tercela. Seperti yang dapat dilihat dari namanya, suku manusia surgawi memiliki kata surga di depannya, yang berarti bahwa mereka sedang menindas suku manusia. Namun sekarang, dia, sang jenius tak tertandingi dari suku manusia surgawi, tengah ditindas oleh manusia setingkatnya. Hal ini tak tertahankan bagi dirinya yang sombong. Orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno merasakan hati mereka hancur. Situasinya lebih buruk dari yang mereka duga. Jika Ye Yu dikalahkan oleh Lu Ming, satu-satunya hal yang menunggu kuil penyihir kuno adalah kehancuran. Itu karena Lu Ming memiliki harta karun yang dapat menekan mereka. Meskipun ada kaisar dewa tingkat keempat atau bahkan kelima di antara mereka, dalam keadaan normal, mereka dapat membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Namun, mereka akan ditekan. Setelah ditekan, mereka akan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tamparan. Sudah berakhir, sudah berakhir.
Mata ahli kuil penyihir kuno itu dipenuhi ketakutan. Mungkinkah surga menginginkan mereka mati? Tentu saja, kuil Grand Magus adalah kebalikan dari mereka. Mereka sangat senang karena telah memilih bekerja sama dengan Lu Ming sebelumnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Menurutku, suku manusia surgawi tidak terkalahkan. Lu Ming berkata dengan dingin, auranya semakin kuat. Dia melangkah maju dan menekan ke arah Ye Yu. Bab 4166, Kekuatan Hukuman Surgawi. Sebelumnya, Ye Yu adalah orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekarang, Lu Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Lu Ming memegang tongkat es mistik dengan kedua tangan dan berteriak. Tongkat es mistik itu membesar hingga seukuran gunung dan menghantam Ye Yu. Kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih mengejutkan. Ye Yu meraung dan menusukkan tombak peraknya dengan sekuat tenaga. Tombak itu bertabrakan dengan tongkat es misterius itu, menciptakan ledakan dahsyat. Hasilnya adalah Ye Yu mundur. Lapisan dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang tombak perak, seolah-olah akan membekukannya. Kali ini, Lu Ming semakin tidak mundur lagi. Senjata, itu senjatanya. Senjata di tangannya lebih bermutu daripada milikku. Itulah sebabnya dia bisa menindasku. Pikiran Ye Yu terpacu, dan dia pun cepat tenang. Dia yakin bahwa Lu Ming lebih kuat darinya karena tongkat es mistis. Jika aku tidak memiliki senjata dan hanya mengandalkan kekuatan tempurku sendiri, aku pasti lebih kuat darinya dalam pertempuran di level yang sama. Lalu, mata Ye Yu bersinar dengan kebijaksanaan. Sebuah jimat giok muncul di tangannya. Segel wilayah prajurit terlarang. Lu Ming bisa tahu sekilas bahwa ini adalah segel wilayah prajurit terlarang. Wah, tanpa ragu, Ye Yu menghancurkan segel domain prajurit terlarang. Seketika, gelombang energi misterius menyebar cepat dengan kecepatan ekstrim, menyelimuti Lu Ming dan Ye Yu. Diselimuti oleh energi aneh ini, Lu Ming langsung merasa bahwa ia telah kehilangan kontak dengan tongkat es mistik. Aura pada tongkat es mistik melemah dengan cepat dan menjadi tumpul tanpa aura apapun. Hubungan Lu Ming dengan tongkat mistik es terputus. Namun di saat yang sama, Ye Yu sendiri juga terisolasi oleh kekuatan alam prajurit terlarang, dan kehilangan koneksi dengan tombak perak di tangannya. Tidak hanya itu, lampu di pakaian tempurnya juga redup. Dan EBSP, di wilayah senjata terlarang, semua senjata dewa tidak dapat digunakan. Ini tentu saja termasuk pakaian tempur. Ye Yu menyimpan tombak perak panjangnya, dan tubuhnya ditutupi lapisan aneh. Kekuatan ini dikenal sebagai kekuatan surga. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang hanya bisa dikuasai oleh beberapa orang di suku manusia surgawi. Aku tidak menyangka kau akan memaksaku menggunakan segel wilayah prajurit terlarang. Aku akan memberimu kematian yang layak. Ye Yu berkata dengan dingin. Saat dia membuka matanya, cahaya yang mengerikan bersinar. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan menggunakan segel wilayah prajurit terlarang. Dalam keadaan normal, orang lainlah yang akan menggunakan segel itu padanya. Meskipun dia memiliki beberapa segel domain prajurit terlarang, itu hanya untuk keadaan darurat. Pada kenyataannya, dia tidak berpikir dia akan dapat menggunakannya. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan segel wilayah prajurit terlarang saat menghadapi Lu Ming sendirian. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Tanpa bergantung pada kekuatan eksternal, bisakah Ye Yu mengalahkannya sendirian? Dia hanya bisa mengecewakan pihak lain. Lu Ming menyingkirkan tongkat mistis es dan terus menyerbu ke arah Ye Yu tanpa henti. Kekuatan tempur 6 kali lipat dari formula pertempuran diaktifkan, dan keterampilan rahasia di dalam selnya meledak bersama dengan kekuatan terlarang. Tubuh Lu Ming ditutupi lapisan cahaya seputih salju, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke arah Ye Yu, mengirimkan ledakan kekuatan tinju ke arahnya. Kekuatan tinju itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan banyak keterampilan rahasia. Tidak perlu membicarakan tentang keterampilan rahasia biasa. Hanya keterampilan rahasia kuno saja yang mengandung banyak jenis. Tinju pembunuh surga, bunuh. Ye Yu menggeram, mengepalkan tangannya, menggerakkan tangannya beberapa kali, lalu melancarkan pukulan. Pukulan ini juga sangat mengerikan. Pukulan itu langsung menghancurkan kehampaan. Ledakan. Kedua tinju itu beradu keras,
menyebabkan getaran hebat antara langit dan bumi. Keduanya gemetar pada saat yang sama dan terhuyung-huyung. Akan tetapi, keduanya segera menenangkan diri dan saling menyerang lagi. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya memulai pertarungan sengit, dan serangan mereka saling bertubi-tubi seperti badai. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Sejujurnya, kekuatan tempur Ye Yu sangat dahsyat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming dengan sengaja mengungkap suatu kelemahan. Mati. Ye Yu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Lu Ming dengan gerakan bagaikan sambaran petir. Namun, perisai cahaya muncul di tubuh Lu Ming. Ini bukan pertahanan baju zirah, tetapi salah satu dari 3.000 teknik rahasia kuno, teknik pertahanan hebat. Kekuatan pertahanan dari teknik pertahanan hebat itu sangat mengejutkan. Meskipun dia terkena serangan, sebagian besar kekuatannya masih bisa diblokir. Tubuh Lu Ming bergetar dan seteguk darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, serangan Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Saat dia terkena serangan, dia juga melancarkan serangan. Langkah ini juga menimpa Ye Yu. Wah, tubuh Ye Yu terlempar seperti karung pasir, dadanya cekung. Dia memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya pucat. Jelas, pembelaannya tidak sekuat Lu Ming. Sepertinya kamu pun tidak bisa melakukannya. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Kau mencari kematian, hukuman surgawi. Ye Yu berteriak, dia mengangkat tangannya ke atas seolah-olah sedang mengangkat sesuatu yang sangat berat. Kemudian, kilatan petir melesat keluar dari telapak tangannya. Ya, itu adalah petir. Namun, petir ini sama sekali berbeda dari petir yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Petir ini seputih salju dan seterang cahaya suci. Namun, ada aura mengerikan yang terpancar. Ini adalah hukuman dewa, Tuan Muda Ye Yu. Kamu benar-benar telah mengembangkan jejak hukuman dewa. Seorang pemuda dari suku manusia surgawi berseru di kejauhan. Itu sebenarnya Tian Fa, salah satu dari 4 kekuatan terkuat ras kita. Itu adalah versi evolusi dari kekuatan surga. Tuan Muda Ye Yu, Anda memang seorang jenius yang tak tertandingi di antara kita. Dengan kekuatan hukuman surgawi, dia pasti bisa menghancurkan Mu Yun itu. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya juga berteriak kaget. Jelas saja, kekuatan hukuman surgawi juga telah menggemparkan para elit suku manusia surgawi. Mata Lu Ming menyipit sedikit dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Secara naluriah, ia merasa bahwa kekuatan petir membuatnya merasa terancam. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah hukuman surgawiku. Matilah. Ye Yu meraung. Dia menekan telapak tangannya dan kilatan petir yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik pertahanan yang hebat, teknik batu yang hebat, teknik perbentengan yang hebat, teknik pagoda surgawi yang hebat. Serang, teriak Lu Ming. Dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dan menggunakan beberapa keterampilan rahasia kuno secara berurutan. Di antara mereka, hanya keterampilan pertahanan hebat yang dipertukarkan oleh Lu Ming dari Istana Surgawi. Dia telah mengolahnya ke tingkat lanjut di Menara Penciptaan. Teknik rahasia kuno lainnya telah diintegrasikan ke dalam selnya sebelumnya. Mereka belum mencapai level penyelesaian dan hanya berada di level pemula. Namun, semua keterampilan rahasia kuno ini digunakan untuk meningkatkan pertahanan. Dengan begitu banyaknya yang ditambahkan bersama-sama, kekuatan pertahanannya juga sangat mengejutkan. Ledakan. Pada saat yang sama Lu Ming meningkatkan pertahanannya, dia juga meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal dan melontarkan pukulan. Energi tinju berbenturan dengan kekuatan hukuman surgawi Ye Yu. Suatu kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan jejak-jejak kecil kekuatan guntur bergegas ke samping. Bab 4167, menekan Ye Yu. Kilatan petir kecil menyambar ke segala arah, meliputi jarak yang jauh. Tidak bagus, cepat mundur. Para penguasa suku manusia surgawi dan murid inti istana surgawi semuanya terkejut dan mundur selangkah. Akan tetapi, banyak ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena sambaran petir kecil. Para ahli kaisar dewa tingkat pertama meledak dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia. Bahkan tubuh ahli kaisar dewa tingkat kedua bergetar dan dia terus-menerus mundur. Banyak orang terkejut. Serangan mereka berdua terlalu mengerikan. Pada saat itu,
mereka berdua tidak menggunakan senjata pembunuh apapun. Mereka benar-benar berhasil memukul mundur Dewa Kaisar tingkat kedua dengan kekuatan mereka sendiri. Ini terlalu menakutkan. Perlu diketahui bahwa mereka berdua hanyalah Kaisar Dewa tingkat 9. Kekuatan itu meledak ke segala arah dan kemudian kedua sosok itu mundur. Mereka adalah Lu Ming dan Ye Yu. Setelah Ye Yu mundur, wajahnya pucat, dia terengah-engah, keringat dingin muncul di wajahnya, napasnya lemah. Jelaslah bahwa hukuman surgawi telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Di sisi lain, Lu Ming tampak lebih menyedihkan. Luka-luka muncul di tubuhnya seolah-olah dia telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Asap hitam terus keluar dan darah terus mengalir keluar. Lu Ming masih terluka oleh kekuatan hukuman dewa. Namun, itu saja. Itu tidak banyak berpengaruh pada kekuatan tempur Lu Ming. Kekuatan yang digunakannya jauh lebih kecil dari Ye Yu. Ye Yu membelalakan matanya dan menatap Lu Ming, seolah dia tidak mempercayainya. Awalnya dia berpikir Lu Ming akan terluka parah meski dia tidak mati karena hukuman dewa. Namun, Lu Ming hanya terluka ringan. Dia tidak bisa menerima ini. Apakah ini serangan terkuatmu? Tidak seberapa. Sekarang, giliranku. Suara Lu Ming terdengar. Kemudian, Lu Ming bergerak. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang iblis besar terbentuk. Ini adalah teknik pedang iblis yang hebat. Pada saat yang sama, sebuah pagoda surgawi muncul. Itu adalah seni pagoda surgawi yang agung. Lu Ming menggunakan semua jenis keterampilan rahasia kuno. Teknik angin surgawi yang hebat, teknik penghancuran yang hebat, teknik penghancuran yang hebat, teknik aurora yang hebat. Semua jenis keterampilan rahasia kuno, didukung oleh kekuatan terlarang, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menghancurkan ke arah Ye Yu. Segala macam serangan dari berbagai arah langsung menyelimuti Ye Yu, membuatnya sulit untuk menghindar. Ye Yu hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dia mengerahkan segenap kekuatannya dan melancarkan serangan balik. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, sulit baginya untuk menggunakan kekuatan hukuman surgawi lagi. Dia hanya bisa memblokirnya dengan serangan normalnya. Langit dipenuhi cahaya warna-warni yang menyelimuti kedua sosok itu. Hanya gemuruh dahsyat yang terdengar. Setelah beberapa lusin gemuruh hebat, satu sosok terbang keluar dan jatuh ke kejauhan. Sosok itu adalah Ye Yu. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya saat dia menggunakan kekuatan hukuman surgawi sebelumnya. Setelah pertempuran terus-menerus dengan Lu Ming, dia tidak lagi cukup kuat untuk menghentikannya. Asyik, Lu Ming mengikuti dari dekat, bergegas menuju Ye Yu. Tidak bagus, Ye Yu akan dikalahkan. Cepat lari. Ke arah yang dituju Ye Yu, ekspresi orang-orang dari kuil penyihir kuno berubah drastis. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri ke segala arah. Lu Ming sangat cepat. Dia mengejar Ye Yu dalam beberapa langkah dan terus-menerus meninju. Ledakan-ledakan-ledakan. Aliran kekuatan tinju menghantam Ye Yu seperti meteor. Ye Yu melolong dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak mampu menahannya. Beberapa pukulan menghantam tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan beberapa lubang besar pecah dari tubuhnya. Auranya menjadi lebih putus asa. Tuan muda Ye Yu. Mu Yun, beraninya kau. Berhenti. Kamu mencari kematian. Favorit surga lainnya dari suku manusia surgawi meraung dan menyerang Lu Ming dengan marah. Mereka memegang senjata pembunuh mereka dan baju perang mereka bersinar. Namun, begitu mereka memasuki jangkauan baju perang terlarang, cahaya pada baju perang mereka segera meredup dan aura senjata pembunuh mereka dengan cepat memudar. Senjata dan baju zirah mereka telah ditekan oleh wilayah prajurit terlarang. Minggirlah. Lu Ming mendengus dingin dan melancarkan puluhan pukulan berturut-turut. Puluhan kekuatan tinju menembus kehampaan dan melesat ke arah orang-orang ini. Orang-orang ini tidak memiliki baju perang dan senjata untuk mendukung mereka. Mereka berada di level yang sama dengan Lu Ming, tetapi kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah. Kekuatan tinju itu menghancurkan, dan puluhan sosok terdorong mundur seperti karung pasir. Mereka semua batuk darah dan menderita luka parah. Para prajurit surgawi kelas 1 di kejauhan tercengang. Mereka yang menyerang adalah para jenius dari suku manusia surgawi atau murid inti dari para petinggi istana surgawi. Masing-masing dari mereka setidaknya setara dengan para jenius yang menjadi kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta. Namun, mereka benar-benar rentan di hadapan Lu Ming.
Puluhan dari mereka telah bergabung, tetapi mereka tetap terlempar dan terluka oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Namun, satu gerakan Lu Ming telah menunda Ye Yu untuk sementara waktu. Ye Yu mengambil kesempatan untuk mundur dengan panik, mencoba melarikan diri. Kamu ingin pergi? Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni yang indah. Teknik aurora yang hebat. Dia tampak berubah menjadi seberkas cahaya, berkedip lalu menghilang. Saat berikutnya, dia telah menyusul Ye Yu, menebas Ye Yu seperti pisau. Dengan teriakan melengking, tubuh Ye Yu terpotong menjadi dua bagian dan terlempar mundur. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Tubuh Fei Yu terpotong menjadi dua dan berubah menjadi cahaya warna-warni, menghilang dan lenyap dari tempatnya. Kemudian, dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya, Ye Yu muncul kembali dan menatap Lu Ming dengan wajah pucat. Mu Yun, aku akan mengingat kejadian hari ini. Setelah kita pergi, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Ye Yu menggertakkan giginya dan mengucapkan kalimat yang penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ketakutannya masih tersisa, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kali ini, jika dia tidak memiliki kartu truf, dia akan berada dalam bahaya. Kapan dia pernah menghadapi bahaya seperti itu? Perasaan itu terlalu mengerikan. Perasaan itu dibawa kepadanya oleh manusia. Perasaan itu tidak bisa dimaafkan. Harta karun pengganti. Lu Ming mengerutkan kening. Jurusnya tadi sangat kuat. Jika dia mengenai Ye Yu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terkelupas. Tapi sekarang, Ye Yu dengan jelas mengalihkan serangannya ke objek lain. Lu Ming pernah menemukan benda serupa sebelumnya, seperti boneka pengganti suku penyihir. Namun, benda itu memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Lu Ming untuk mengejarnya. Setelah Ye Yu mengatakan itu, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melarikan diri ke kejauhan. Anggota suku manusia surgawi lainnya dan murid inti istana surgawi melakukan hal yang sama. Mereka mengikuti pelarian Ye Yu dan pergi dalam sekejap mata. Bab 4168, mengarahkan pandangannya ke Kaisar Dewa tingkat kelima. Lu Ming tidak mengejarnya. Lagi pula, dia berada di istana surgawi. Jika dia benar-benar membunuh penguasa suku manusia surgawi, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ketika dia keluar. Dan bahkan jika dia mau, dia tidak bisa mengejar Ye Yu. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke keterampilan rahasia kuno dari kuil penyihir kuno. Itulah tujuannya. Pada saat itu, melihat Ye Yu dan yang lainnya melarikan diri karena kekalahan, teknik rahasia kuno kuil penyihir kuno sudah panik dan melarikan diri ke segala arah. Para ahli dari kuil Grand Magus terus mengejar. Hentikan mereka dan biarkan aku yang mengurus mereka. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke kepala kuil-kuil Magus Agung. Sang Grand Master dari kuil penyihir kuno segera memerintahkan para ahli di bawah komandonya untuk menghentikan orang-orang dari kuil penyihir kuno tersebut. Akan jauh lebih mudah jika mereka hanya ingin menghentikan musuh dan tidak membunuh mereka. Terlebih lagi, orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno telah dipisahkan menjadi beberapa kelompok, sehingga memudahkan untuk menghentikan mereka. Para ahli dari kuil penyihir kuno juga bubar dan mengejar para ahli dari kuil penyihir kuno. Mereka memblokir teknik rahasia kuno secara berkelompok. Adapun Lu Ming, dia sudah bergerak. Dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan menghilang dari tempat asalnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah lebih dari 10 keterampilan rahasia kuno dari kuil penyihir kuno. Di lautan kesadarannya, batu dewa kuno yang besar mengeluarkan fluktuasi aneh. Aura dari selusin keterampilan rahasia kuno yang besar segera melemah. Tidak bagus. Berpisah dan lari. Belasan keterampilan rahasia kuno berteriak dan mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Namun, sudah terlambat. Lu Ming meninju dengan kedua tinjunya, dan lebih dari 10 kekuatan tinju menembus keterampilan rahasia kuno. Mereka runtuh satu demi satu dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia. Dari rune keterampilan rahasia, terdengar jeritan ketakutan. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan rune seni rahasia. Lalu, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke satu arah. Ada beberapa eksistensi yang kuat di arah itu, dan mereka bergerak sangat cepat. Pemimpin kuil-kuil penyihir kuno dan Kaisar Dewa tingkat keempat. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Di arah itu, ada 8 ahli paling kuat dari kuil Dewi Penyihir kuno.
Salah satu dari mereka adalah kepala kuil Dewi Penyihir kuno sementara 7 lainnya adalah Dewa Kaisar tingkat 7. Mereka adalah kelompok orang terkuat di kuil Dewi Penyihir kuno. Mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama-sama, kecepatan mereka mencapai tingkat yang mengagumkan. Di belakang mereka, Grand Master dari kuil Grand Magus memimpin sekelompok ahli terkuat dari kuil Grand Magus untuk mengejar. Saat mereka mengejar, mereka menyerang dalam upaya untuk menghentikan pihak lain. Kedua belah pihak bertarung sambil terbang. Kalian semua, tetaplah di sini. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia menggunakan teleportasi yang lebih hebat dan mengejar orang-orang ini. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak puluhan ribu mil. Benar sekali. Ketika Luming berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat 9, teknik teleportasinya yang lebih hebat sudah jauh lebih cepat. Jarak yang bisa ia teleportasi sekaligus juga jauh lebih cepat. Ketika dia berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 8, dia hanya bisa berteleportasi sejauh 10.000 mil. Sekarang, dia bisa berteleportasi sejauh 30.000 mil. Dalam hal kecepatan, dapat dikatakan meningkat pesat. Orang-orang dari kuil Magus Agung sangat gembira saat melihat Luming mengejar mereka. Hentikan mereka dengan sekuat tenaga. Grand Master Istana Grand Magus meraung dan menyerang dengan sekuat tenaganya. Grand Master kuil Magus Agung adalah Kaisar Dewa tingkat kelima. Gerakan pertamanya sungguh mengejutkan. Serangannya berubah menjadi sinar cahaya terang dan melesat ke arah orang-orang dari kuil Magus kuno. Keberadaan Dewa Kaisar tingkat keempat itu bergetar. Perbedaan antara Kaisar Dewa tingkat keempat dan Kaisar Dewa tingkat kelima terlalu besar. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka hanya bisa mengandalkan Grand Master kuil penyihir kuno untuk bertahan melawan serangan Grand Master. Jika Grand Master kuil Magus Agung tidak bergerak, eksistensi Kaisar Dewa tingkat keempat ini akan dibunuh oleh Grand Master kuil Magus Agung sebelum Luming sempat menjangkau mereka. Karena itu, dia hanya bisa membela diri. Dengan cara ini, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Adapun Luming, dia terus bergegas datang. Luming terlihat berkedip-kedip di langit. Setiap kali berkedip, ia akan melintasi jarak 30.000 mil. Jarak antara dirinya dan kepala kuil penyihir kuno serta yang lainnya semakin dekat. Ekspresi Grand Master dan Dewa Kaisar tingkat keempat dari kuil penyihir kuno berubah dan menjadi sangat jelek. Berpisahlah dan pergilah. Setiap orang yang bisa lolos adalah satu orang. Sang Grand Master dari kuil Dewi Penyihir kuno berteriak. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terkuatnya, menangkis serangan Sang Grand Master. Adapun 7 eksistensi Kaisar Dewa tingkat ketiga lainnya, mereka mengambil kesempatan untuk menyerbu ke segala arah. Hentikan mereka. Grand Master dari kuil penyihir kuno meraung. Dia juga melepaskan kekuatan penuhnya dan mengubahnya menjadi keterampilan rahasia kuno untuk melawan Grand Master dari kuil penyihir kuno. Sedangkan untuk ahli Kaisar Dewa tingkat keempat di bawah kuil Magus Agung, dia terus mengawasi ahli kuil Magus kuno. Kedua belah pihak bertarung sambil terbang. Para ahli dari kuil Magus Agung tidak bermaksud membunuh musuh-musuh mereka, tetapi hanya ingin menahan mereka. Mustahil bagi orang-orang dari kuil Magus kuno untuk melarikan diri. Itu karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama. Meskipun para ahli dari kuil Grand Magus hanya ada di sana untuk menahan musuh dan bukan untuk membunuh mereka, mereka pasti akan memberikan pukulan yang fatal jika mereka tidak berhati-hati. Dengan cara ini, kecepatan mereka tidak bisa lebih cepat lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Luming berhasil menyusul salah satu eksistensi Kaisar Dewa tingkat keempat. Melihat Luming telah menyusul, ahli Kaisar Dewa tingkat keempat dari kuil penyihir kuno itu memperlihatkan niat membunuh yang ganas di matanya dan meraung, "Aku tidak percaya kau bisa menekanku. Bunuh saja." Pria itu meraung. Dia benar-benar marah. Alih-alih mundur, dia menyerang Luming dan melancarkan serangan terkuatnya. Namun, begitu serangannya atau dirinya sendiri mendekati area yang ditutupi oleh batu dewa kuno, serangan itu padam seperti nyala lilin. Auranya sendiri juga cepat melemah. Tidak, ekspresi Dewa Kaisar tingkat keempat ini berubah drastis. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh, hanya rasa takut. "Ayo pergi," Luming berkata dengan dingin dan melemparkan pukulan. Kaisar Dewa tingkat keempat meledak dan tubuhnya terpencar. Dia berubah menjadi rune seni rahasia dan ditahan oleh Luming. Begitu mudahnya. Di sampingnya, Kaisar Dewa tingkat keempat dari kuil Magus Agung melihat pemandangan ini dari jarak dekat. Lidahnya keluh dan terkesiap. Meskipun dia sudah menduga hal ini,
dia masih terkejut dan tidak bisa tenang ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa suatu eksistensi yang tidak lebih lemah darinya dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming hanya dengan satu pukulan. Kamu pergilah membantu yang lain. Lu Ming berkata kepada orang ini. Ya, ya, ya. Pria itu mengangguk cepat dan bergegas ke kejauhan untuk membantu yang lain menghentikan orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno. Mampu menindas Kaisar Dewa tingkat keempat dengan begitu mudah, seharusnya tidak sulit baginya untuk melawan Kaisar Dewa tingkat kelima. Lu Ming menatap kepala kuil dari kuil Dewi Penyihir kuno. Kemudian, tubuhnya berkedip dan dia bergegas ke arah pertempuran antara kuil Dewi Penyihir Agung dan kuil Dewi Penyihir kuno. Pertarungan antara dua dewa kaisar tingkat kelima itu terlalu mengerikan. Tidak seorang pun berani mendekati area yang luas itu. Seluruh area itu telah berubah menjadi wilayah kehancuran. Selama seseorang mendekati area itu, bahkan kaisar dewa tingkat keempat akan dihancurkan. Bab 4169, Membunuh Master Kuil dari Kuil Penyihir Kuno. Sejujurnya, Lu Ming tidak berani mendekati area tempat para kaisar dewa tingkat kelima bertarung. Saat dia sudah dekat dengan area tersebut, dia tidak melanjutkan teleportasi yang lebih hebat. Sebaliknya, dia berhenti dan terbang mendekat. Itu karena pinggiran daerah itu relatif lebih aman. Jika dia tidak tahan, dia bisa memilih mundur. Lagi pula, dia baru saja memperoleh batu dewa abadi belum lama ini dan belum mengetahui efek spesifik dari batu itu. Mengenai apakah itu dapat menekan dewa kaisar tingkat kelima, dia belum mencobanya dan harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dewa tingkat kelima dan perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika batu dewa kuno yang besar tidak dapat menekan pihak lain, itu akan sangat berbahaya. Dia tidak bisa menggunakan baju besi prajurit surgawi kelas 1 sekarang. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, dia akan dihancurkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Namun, ternyata Lu Ming terlalu khawatir. Saat Lu Ming mendekati area tersebut, tanah kehancuran yang ganas mencair seperti es dan salju yang bertemu dengan api. Hal itu sama sekali tidak memengaruhi Lu Ming. Jalan Lu Ming tidak terhalang. Sang Master Agung dari kuil Dewi Penyihir kuno menjadi pucat. Ia ingin mundur. Namun, Grand Master dari kuil Grand Magus tidak mengizinkannya mundur. Dia membuatnya sibuk. Enyah. Grand Master kuil penyihir kuno itu berteriak marah. Dia tidak peduli dengan harga yang harus dibayarnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan serangan Grand Master kuil penyihir agung itu. Dia menggunakan kekuatan serangan itu untuk mundur. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Sang Grand Master dari kuil Grand Magus meraung. Ia mundur sedikit lalu menyerang lawannya lagi, menyerang dengan sekuat tenaga. Akibatnya, bahkan jika pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno itu mundur, kecepatannya akan sangat terpengaruh. Pada saat ini, Lu Ming tidak lagi merasa ragu. Dia sudah tahu bahwa batu suci kuno itu bahkan dapat menekan dewa kaisar tingkat kelima. Dia segera menggunakan teleportasi yang lebih besar dan mengejar pihak lain. Begitu dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, kecepatannya akan menjadi sangat cepat, dan dia akan terus-menerus memperpendek jarak antara kedua belah pihak. Sang Grand Master kuil penyihir kuno terkejut. Sebagai salah satu dari dua penguasa dunia kuno yang agung, dia tidak ingin mati. Dia masih memiliki ambisi yang belum dia wujudkan. Dia masih ingin menyatukan dunia kuno yang agung. Mu Yun, pergilah ke sekelilingku dan biarkan aku hidup. Selama kau membiarkanku hidup, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Jika kau menginginkan teknik rahasia kuno, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku bisa memberimu semua harta karun yang kau inginkan. Aku bisa memberimu 2 kali lipat atau bahkan lebih dari apa yang bisa diberikan kuil Magus Agung kepadamu. Pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno berteriak. Pada saat ini, selama dia bisa hidup, dia bersedia membayar berapapun harganya. Kuil Magus Agung hanya memberikan keuntungan kepada Lu Ming dan dia bisa memberi lebih banyak lagi. Mendengar ini, ekspresi Grand Master dari kuil Grand Magus sedikit berubah. Dia takut Lu Ming akan menyetujui permintaan pihak lain. Sebenarnya, dia takut Lu Ming akan bekerja sama dengan kuil Dewi Penyihir kuno dan berbalik melawan kuil Dewi Penyihir Agung. Itu akan menjadi bencana. Dia tidak dapat menahan rasa berdebar-debar di jantungnya. Namun, dia segera merasa lega. Tidak tertarik. Tujuanku adalah menyingkirkanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia memikirkan Seng Qiao.
Dia telah berjanji pada Seng Qiao bahwa dia akan membalas dendam untuknya dan keluarga Seng. Karena dia telah berjanji dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Kuil penyihir kuno akan dihancurkan. Anda, Grandmaster kuil Dewi Penyihir kuno itu memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Hatinya telah hancur. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi Grandmaster kuil Dewi Penyihir Agung menahannya, mencegahnya melakukannya. Suatu ketika dia ingin mundur lebih cepat dan hampir terkena jurus mematikan dari Grandmaster kuil Grand Magus. Jarak antara Luming dan mereka semakin dekat. Pergilah ke neraka. Kepala kuil dari kuil Dewi Penyihir kuno itu meledak. Dia mengeluarkan raungan yang dahsyat dan tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Gelombang energi yang mengerikan dan membakar menyerbu ke arah Luming. Kemanapun ia lewat, kehampaan berubah menjadi hitam. Itu karena semua yang ada di kehampaan itu telah hancur. Namun, ketika kekuatan mengerikan ini berada dalam jarak tertentu dari Luming, kekuatan itu langsung menghilang dan tidak memengaruhi Luming sama sekali. Teknik Aurora yang hebat. Dengan satu pikiran, Luming mengeluarkan teknik Aurora yang hebat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Dia berada dalam jarak tertentu dari kepala kuil dari kuil penyihir kuno dalam waktu singkat. Jangkauan ini sudah berada dalam jangkauan batu dewa kuno besar. Aura Grandmaster kuil penyihir kuno melemah dengan cepat. Pada saat yang sama, Grandmaster dari kuil Grand Magus juga berada dalam jangkauan batu suci kuno yang besar. Auranya melemah dengan cepat. Ah, tidak bagus. Wajah Grandmaster kuil Dewi Penyihir kuno menjadi pucat. Ia merasa bahwa dirinya telah menjadi jauh lebih lemah daripada Dewa Kaisar tingkat pertama biasa. Ia ditekan ke alam Kaisar Surgawi. Kemudian, ia mundur dengan sekuat tenaga. Namun, apakah Luming akan memintanya pergi? Ledakan. Tubuh Luming memancarkan cahaya yang cemerlang. Ia melayangkan sebuah pukulan dan mengenai kepala kuil penyihir kuno itu. Dengan suara keras, tubuh lawan meledak. Sama seperti jurus rahasia kuno yang dibunuh Luming sebelumnya, jurus itu berubah menjadi rune jurus rahasia dan disimpan di dalam cincin penyimpanan Luming dengan lambaian tangannya. Ketua Aula sudah meninggal. Orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno berteriak ketakutan saat melihat ini. Bahkan Grandmaster dari kuil penyihir kuno telah terbunuh. Ini telah menghancurkan satu-satunya harapan mereka. Moral kuil Dewi Penyihir kuno sedang rendah. Di sisi lain, moral pihak kuil Magus Agung telah melonjak dan mereka bersemangat. Ketua Balai, tolong bantu saya menghentikan yang lain. Lu Ming berkata. Setelah itu, sosoknya melesat dan dia bergegas menuju eksistensi Kaisar Dewa tingkat keempat lainnya. Setelah Lu Ming pergi, kekuatan penekan itu menghilang. Pada saat ini, Grandmaster kuil Grand Magus menghela napas panjang lega. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya, yang sudah basah oleh keringat. Perasaan tadi sungguh menakutkan. Dia merasa jika Luming menyerangnya, dia akan berakhir seperti pemimpin kuil di kuil penyihir kuno. Apa sebenarnya yang dimilikinya? Mengapa dia mampu menekan kita? Lupakan saja. Aku tidak bisa menyinggung perasaan orang ini. Aku hanya bisa berteman dengannya. Berteman dengannya. Beberapa pikiran terlintas di benak kepala kuil Magus Agung sebelum dia menyerbu ke arah Kaisar Dewa tingkat keempat dari kuil Magus kuno. Tidak ada lagi ketegangan. Melawan Luming, Kaisar Dewa tingkat keempat tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Selain itu, Grandmaster dari kuil Grand Magus juga telah melepaskan tangannya. Selama dia berhasil menangkap mereka, mereka hanya akan menemui ajal. Begitu saja, tidak butuh waktu lama bagi semua ahli Kaisar Dewa tingkat keempat dari kuil penyihir kuno untuk terbunuh. Lu Ming tidak berhenti. Dia terus menyerang ke arah keterampilan rahasia kuno lainnya dari kuil penyihir kuno. Semua ini merupakan keterampilan rahasia kuno. Selain itu, ia dapat mengendalikannya secara langsung dan meningkatkan basis kultivasinya. Bagaimana mungkin Lu Ming melepaskannya? Satu persatu, keterampilan rahasia kuno dari kuil Dewi Penyihir kuno dibunuh oleh Lu Ming dan diubah menjadi rune keterampilan rahasia. Lu Ming kemudian menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah beberapa waktu, lebih dari separuh jurus rahasia kuno kuil penyihir kuno terbunuh. Tentu saja, tidak mungkin mereka semua tertinggal. Sebagian dari mereka telah berpencar dan melarikan diri jauh, menghilang tanpa jejak. Bab 4170, menggabungkan rune rahasia dengan panik. Pertempuran besar berakhir dengan kemenangan kuil Grand Magus.
Kerumunan bersorak dari kuil Grand Magus. Kali ini, kuil Dewi Penyihir kuno dapat dianggap telah hancur total. Hampir semua ahli tingkat tinggi telah terbunuh atau terluka. Di masa depan, dunia kuno yang agung dapat dianggap sepenuhnya dikuasai oleh kuil Dewi Penyihir Agung. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Aku telah memperoleh hampir 300 rune teknik rahasia. Lu Ming merenung dengan ama dan senyum muncul di wajahnya. Sejak awal pertempuran, dia telah memperoleh hampir 300 rune keterampilan rahasia dan hampir 300 keterampilan rahasia kuno dari kuil Dewi Penyihir kuno, yang telah dia bunuh. Ini adalah panen yang besar. Adik kecil Mu Yun. Pada saat ini, Grand Master dari kuil Grand Magus terbang ke arah Lu Ming dengan wajah penuh senyum. Orang bisa melihat betapa riangnya dia. Kepala balai, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Kau pasti membutuhkan rune rahasia ini, kan? Grand Master kuil Grand Magus mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Cincin penyimpanan itu dipenuhi dengan rune keterampilan rahasia kuno, serta semua jenis rune keterampilan rahasia biasa. Lu Ming membuat perkiraan kasar. Ada sekitar 200 rune teknik rahasia kuno dan ribuan rune teknik rahasia biasa. Ada begitu banyak ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno. Tentu saja, tidak semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Sebagian dari mereka dibunuh oleh para ahli dari kuil Dewi Penyihir Agung. Misalnya, beberapa kaisar dewa tingkat keempat dibunuh oleh kepala kuil Dewi Penyihir Agung. Sekarang, Grand Master kuil Magus Agung telah memberikan semua rune rahasia yang mereka peroleh kepada Lu Ming sebagai sarana untuk berteman dengannya. Lu Ming tidak tinggal diam dan menerima semuanya. Ada sekitar 800 keterampilan rahasia kuno yang hebat di kuil Dewi Penyihir kuno. Lebih dari 500 di antaranya telah terbunuh, dan kurang dari 300 yang berhasil lolos. Ada begitu banyak rune skill rahasia. Jika aku menggabungkannya, bisakah mereka membantuku menerobos ke alam tirk surgawi sekaligus? Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ada jurang pemisah yang besar antara seorang kaisar yang surgawi dan seorang kaisar yang surgawi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jurang surgawi yang menjebak kaisar surgawi tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dapat menerobos dan mencapai alam tirk surgawi, kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Ketua Balai, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Apa rencana Anda? Kata Lu Ming. Tentu saja, aku akan membunuh mereka. Aku akan mengirim orang untuk mencari di seluruh dunia. Begitu kita menemukan mereka, kita akan membunuh mereka semua. Mata Grand Master Istana Grand Magus berbinar dengan cahaya dingin. Ya, Lu Ming mengangguk. Rune rahasia itu sangat berguna bagiku. Aku harap kamu bisa memberikannya kepadaku setelah kamu mendapatkannya. Itu wajar saja. Kuil Grand Magus mengangguk berulang kali. Mereka hanya ingin berteman dengan Lu Ming sekarang, jadi bagaimana mungkin mereka menolaknya? Setelah berdiskusi, Lu Ming melangkah maju dan pergi ke prajurit surgawi kelas 1. Semua prajurit surgawi kelas 1 memandang Lu Ming dengan ekspresi rumit. Jelas, perolehan terbesar kali ini adalah Lu Ming. Namun, beberapa orang mencibir dalam hati mereka. Lu Ming telah menyinggung Ye Yu dan suku manusia surgawi kali ini. Dia tidak akan bersenang-senang ketika dia keluar. Apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming bertanya kepada prajurit surgawi kelas 1. Mereka bisa tinggal paling lama di dunia besar kuno itu hanya 3 tahun. Namun, bukan berarti mereka harus tinggal selama 3 tahun sebelum bisa kembali. Mereka bisa kembali kapan saja, asalkan mereka menghubungi para ahli istana surgawi di luar. Kita sudah mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan di sini. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Kita berencana untuk pergi lebih dulu. Salah satu prajurit surgawi kelas 1 berkata. Yang lainnya mengangguk setuju. Oh, kalau begitu kalian boleh pergi dulu. Aku masih harus menunggu sebentar. Kata Lu Ming. Lu Ming belum memperoleh keterampilan rahasia kuno yang tersisa dari kuil Dewi Penyihir kuno. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia berencana untuk menunggu sebentar dan pergi setelah dia memperoleh rune keterampilan rahasia. Selama dia dapat pergi dalam waktu 3 tahun, itu tidak akan menjadi masalah. Kalau begitu, jaga diri baik-baik.
Beberapa dao persenjataan surgawi kelas 1 bahkan berpikir bahwa Lu Ming tidak berani keluar untuk menghindari Ye Yu dan yang lainnya. Akan tetapi, memangnya kenapa kalau dia bertahan beberapa tahun lagi? Cepat atau lambat dia harus menghadapinya. Suara mendesing. Prajurit surgawi kelas 1 ini menerobos udara dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming mengikuti para ahli dari kuil Grand Magus dan kembali ke kuil Grand Magus. Lu Ming tidak mau repot-repot membersihkan kekacauan itu. Dia akan menyerahkannya pada kuil penyihir agung. Bagaimanapun, beberapa ahli teratas dari kuil Dewi Penyihir kuno telah terbunuh. Meskipun masih ada sekitar 300 keterampilan rahasia kuno yang tersisa, sebagian besar dari mereka adalah Dewa Kaisar tingkat pertama, beberapa adalah Dewa Kaisar tingkat kedua, dan hanya ada sedikit Dewa Kaisar tingkat ketiga. Kuil Magus Agung akan lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang yang tersisa. Dia hanya perlu menunggu panen. Lu Ming hanya menemukan tempat di kuil penyihir agung untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pertama-tama aku akan menyatukan rune teknik rahasia kuno ini ke dalam selku dan melihat apakah aku bisa menerobos tingkat kultivasiku sekaligus. Lu Ming merenung. Ia kemudian mengeluarkan beberapa rune seni rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Lu Ming segera menguasai teknik rahasia tersebut. Ia merasa bahwa ia dapat mengoperasikannya dengan bebas dan telah mencapai tahap pemula. Pada saat yang sama, energi murni dan kuat menyebar dari beberapa sel ini dan mengalir ke setiap sel di tubuhnya, meningkatkan kekuatan energi terlarang. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Lu Ming berkultivasi dengan tenang selama beberapa waktu. Setelah mencerna energi ini sepenuhnya, ia mengeluarkan beberapa rune lagi dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Lu Ming masih memiliki sekitar 700 rune keterampilan rahasia kuno di tangannya. Dia tidak mengintegrasikan begitu banyak rune keterampilan rahasia ke dalam selnya sekaligus. Sebaliknya, dia mengintegrasikannya satu per satu. Ini karena penggabungan ratusan rune skill rahasia akan menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Jika dia tidak berhasil menembus level kultivasinya nanti, energi yang kuat itu akan meledakkannya hidup-hidup. Masih lebih aman untuk merencanakannya secara perlahan. Saat ia mengintegrasikan kristal ke dalam tubuhnya, tingkat kultivasi Lu Ming juga meningkat pesat. Tentu saja, apa yang diintegrasikan Lu Ming di awal semuanya adalah rune teknik rahasia Kaisar Dewa tingkat pertama. Kultivasi Lu Ming mencapai puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 setelah ia mengintegrasikan hampir 100 rune keterampilan rahasia. Dia telah mencapai batas alam Kaisar Surgawi dan alam berikutnya adalah alam Kaisar Surgawi. Gabungkan beberapa rune teknik rahasia lagi dan serang sekaligus. Mata Lu Ming berbinar dan dia mengeluarkan 10 rune seni rahasia. Terlebih lagi, ke-10 rune keterampilan rahasia ini semuanya adalah rune keterampilan rahasia Dewa Kaisar tingkat ketiga. Sebelumnya, ia telah memadukan rune keterampilan rahasia Dewa Kaisar tingkat ketiga. Berdasarkan pengalamannya, memadukan 10 rune keterampilan rahasia Dewa Kaisar tingkat ketiga sekaligus akan membantunya menembus hambatan alam Dewa Kaisar. Meski tidak cukup, itu tidak jauh lebih buruk. Dengan satu pikiran, 10 rune rahasia bergabung menjadi 10 sel yang berbeda. Dia merasakan perasaan yang familiar. Lu Ming menyadari bahwa dia telah menguasai 10 teknik rahasia kuno. Selanjutnya, ia hanya perlu menunggu energi murni muncul dalam sel-selnya dan membantunya menerobos. Namun, setelah menunggu cukup lama, tidak ada energi yang keluar dari ke-10 sel itu. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Berdasarkan pengalamannya, waktu telah berlalu. Bab 4171, mengendalikan 800 keterampilan rahasia kuno. Menurut pengalaman Lu Ming, energi yang kuat dan murni telah meletus dari sel-selnya dan membantunya menerobos. Tetapi sekarang, waktu telah berlalu, tetapi tidak ada pergerakan dalam sel-sel tempat rune keterampilan rahasia telah diintegrasikan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah 10 rune rahasia tadi tidak menghasilkan energi murni? Namun, Lu Ming sebelumnya telah mengintegrasikan seni rahasia Kaisar Dewa tingkat ketiga ke dalamnya. Itu juga berguna. Lagi pula, ke-10 rune rahasia itu tidak berguna. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Lu Ming menolak untuk mempercayainya. Dia mengeluarkan lebih dari 10 rune seni rahasia. Kali ini, ada rune seni rahasia dari Dewa Kaisar tingkat pertama hingga ketiga.
Rune-rune itu diintegrasikan ke dalam lebih dari 10 sel. Kemudian, dia mulai menunggu. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Tidak ada reaksi sama sekali. Ekspresi wajah Lu Ming berubah jelek. Apakah itu tidak efektif? Dia memiliki banyak rune keterampilan rahasia di tangannya. Dia bahkan memiliki rune keterampilan rahasia Kaisar Dewa tahap keempat dan kelima. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mencapai ranah Kaisar Dewa dalam sekali jalan dan mungkin bahkan lebih. Namun kenyataan yang ada bagai seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya, menyebabkan hatinya yang berapi-api menjadi dingin. Ayo coba lagi. Lu Ming masih marah. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada respons. Dia mengeluarkan lebih dari 10 rune seni rahasia tetapi masih belum ada respons. Meskipun rune teknik rahasia ini berada di bawah kendalinya setelah menyatu dengan selnya, tidak ada energi murni yang muncul. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tidak dapat menemukan jawabannya dan sangat kecewa. Saya bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Suara iblis tulang terdengar. Iblis tulang senior, apakah kau tahu apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah rune rahasia ini tidak efektif? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Bukan berarti rune rahasia itu sudah tidak efektif lagi. Kalau tidak salah, kultivasimu sudah mencapai titik jenuh. Kata Bon. Kemacetan. Apakah rune rahasia akan kehilangan efektivitasnya? Lu Ming terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah mencapai titik jenuh. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Langkah selanjutnya adalah menjadi Kaisar Surgawi. Ini adalah rintangan besar. Sangat sulit untuk menerobos dari alam kedaulatan dewa ke alam Kaisar Dewa. Mustahil untuk menerobos hanya dengan energi. Jika memungkinkan untuk menerobos hanya dengan energi, maka tidak akan ada begitu banyak orang dari Istana Surga dan ras-ras kuat yang terjebak di puncak alam kedaulatan dewa tingkat ke-9. Kata Bon. Lu Ming mengangguk. Memang, ada banyak kaisar dewa tingkat 9 di Istana Surgawi. Sebagian besar jenius yang memasuki dunia agung kuno kali ini adalah kaisar dewa tingkat 9, terutama murid inti dari suku manusia surgawi dan Istana Surgawi. Apakah orang-orang ini kekurangan harta karun dengan energi murni? Tentu saja tidak. Namun mengapa mereka tidak berhasil menerobos? Kaisar Surgawi yang menerobos ke ranah Kaisar Surgawi membutuhkan pencerahan dan kesempatan. Setelah pencerahan, akan ada kesempatan. Secara alami, seseorang akan menerobos. Kata Bon. Pemahaman. Apa yang perlu saya pahami? Kata Lu Ming. Sulit untuk mengatakannya. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin sedikit pengalaman yang dapat diberikan orang lain kepadanya. Ini karena pemahaman setiap orang benar-benar berbeda. Ini terutama terjadi ketika seorang kaisar dewa menerobos ke alam master surgawi. Orang lain tidak dapat memberikan pengalaman mereka kepadanya dan dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Masih lebih baik bagi seorang kaisar dewa untuk menerobos ke alam kaisar dewa. Namun, Anda memiliki tubuh terlarang, jadi kultivasi dan terobosan Anda bahkan lebih istimewa. Tidak ada orang lain yang memiliki pengalaman untuk dibagikan kepada Anda, jadi Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya kira bukan berarti rune keterampilan rahasia itu tidak mengandung energi murni. Semuanya ada, tetapi tersembunyi di dalam sel Anda. Karena basis kultivasi Anda telah mencapai titik jenuh, Anda tidak dapat menerobos, jadi energi ini tidak dapat meledak. Di masa mendatang, saat Anda menerobos ke alam Tirk Surgawi, energi rune keterampilan rahasia ini akan meledak. Kata Bon. Lu Ming berpikir keras. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan iblis tulang itu sangat masuk akal. Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa ini benar. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain. Meskipun Lu Ming tidak senang dengan hasilnya, dia tidak punya pilihan. Paling tidak, energi murni dalam rune keterampilan rahasia ini tidak akan terbuang sia-sia. Setelah ia menerobos ke alam Tirk Surgawi, energi itu akan tetap muncul. Pada saat itu, kultivasinya kemungkinan besar akan maju pesat. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah kalau aku menggabungkan rune rahasia ini ke dalam selku, kan? Kata Lu Ming. Seharusnya tidak menjadi masalah. Saat kamu menerobos ke alam Tirk Surgawi dan basis kultivasimu meningkat, energi dari keterampilan rahasia dan rune itu tidak akan dapat membunuhmu bahkan jika mereka meledak bersamaan.
kata Bon. Kalau begitu, mari kita lanjutkan penggabungan. Lu Ming terus mengeluarkan rune seni rahasia dan mulai mengintegrasikannya. Bagaimanapun, ia telah menguasai keterampilan rahasia setelah memadukan rune keterampilan rahasia. Saat menghadapi musuh, ia akan memiliki lebih banyak metode untuk menyerang dan lebih beragam. Terlebih lagi, semakin banyak rune yang dia gabungkan dengan kekuatan terlarang, semakin kuat jadinya. Meskipun basis kultivasinya tidak meningkat, kekuatan tempurnya terus meningkat. Begitu saja, Lu Ming terus mengintegrasikan rune keterampilan rahasia. Setelah semua rune keterampilan rahasia kuno telah diintegrasikan ke dalam selnya, ia telah menguasai lebih dari 500 keterampilan rahasia kuno. Tipe serangan, tipe kecepatan, tipe pertahanan, tipe dukungan, tipe energi yang mengerikan, dan seterusnya. Ada berbagai macamnya. Selama dia ingin menggunakannya, dia dapat melakukannya dengan satu pikiran. Ini membuat kekuatan tempur Lu Ming meningkat secara signifikan. Meskipun itu adalah energi yang dapat digunakan untuk bertarung lintas level, semakin banyak level yang dilewati, semakin sulit pula untuk maju nantinya. Namun, Lu Ming telah mengintegrasikan banyak rune keterampilan rahasia, dan semuanya adalah rune keterampilan rahasia kuno. Setelah mengintegrasikan rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia kuno ke dalam selnya, Lu Ming mengeluarkan rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia biasa. Dia masih memiliki lebih dari 3.000 rune keterampilan rahasia biasa dan keterampilan rahasia. Ia terus menyatu dengan sel-selnya. Selama proses integrasi Lu Ming dengan rune keterampilan rahasia, Kuil Penyihir Agung mengirimkan seluruh pasukan mereka untuk memburu keterampilan rahasia kuno dari kuil penyihir kuno di seluruh dunia. Setelah membunuh mereka, mereka mengirimkan semua rune keterampilan rahasia yang mereka peroleh kepada Lu Ming. Begitu saja, Lu Ming memusatkan perhatian pada kultivasinya yang tertutup dan tinggal di kuil Magus Agung selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, sisa-sisa kuil Dewi Penyihir kuno pada dasarnya semuanya dibunuh oleh kuil Dewi Penyihir Agung. Semua keterampilan rahasia dan rune jatuh ke tangan Lu Ming dan diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Hal ini memungkinkan Lu Ming menguasai lebih dari 800 keterampilan rahasia kuno. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Pada saat ini, energi terlarang dalam tubuh Lu Ming mengalami peningkatan kualitas yang sangat besar, menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Lu Ming memperkirakan bahwa di alam Kaisar Surgawi, dia setidaknya bisa bertarung di 7 tingkat. Ini adalah perkiraan yang paling konservatif. Faktanya, Lu Ming merasa bahwa itu akan lebih dari itu. Lu Ming yakin jika dia melawan Ye Yu sekarang, dia dapat dengan mudah menekan Ye Yu dengan kemampuannya sendiri dan membuatnya tidak berdaya. Aku masih memiliki banyak keterampilan rahasia biasa yang belum kukembangkan. Aku juga memiliki keterampilan rahasia kuno baru yang baru saja kukuasai, tetapi itu masih dalam tahap pemula. Aku tidak tahu seberapa kuat aku nanti saat mencapai tahap penyelesaian utama. Lu Ming merenung.